Nomor 7. Nomor 7 ada fungsi Gx. Gx sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Sketsain grafiknya dengan intervalnya dari min 2 sampai 1. Nah, sama untuk sketsain grafik kita butuh titik-titik kritisnya. Jadi pertama cari dulu, Masya Allah, cari dulu titik ujung. Substitusi interval ke fungsi, jadi G-2 sama G1. G-2 berarti 1 per 1 plus min 2 kuadrat. Jadi 1 per 1 plus min 2 kuadrat 4. Jadi 1/5. Jadi titik ujung pertama adalah min 2,1/5. Kedua, titik ujung kedua substitusi 1. Jadi 1 per 1 plus 1 kuadrat. Sama dengan 1 plus 1 plus 1. Jadi 1/2. Di titik ujung kedua adalah 1,2. 1,5. Ini adalah Ini adalah titik ujung. Kemudian cari titik kota mulu sih. Titik stasioner. Cara nyari titik stasioner, bikin turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini kan fungsinya 1 per Gx. Gx kan 1 per 1 plus X kuadrat. Bentar, aku lupa cara nurunin fungsi gini gimana ya. Ini bisa kayak gini gak? 1 plus X kuadrat pangkat min 1. Berarti jadi min 1 kali 1 plus X kuadrat pangkat min 2 dikali 2X. Jadi min 2X per 1 plus X kuadrat pangkat 2. Bisa gitu nggak ya? Atau pakai produk rule aja deh. Jadi Gx sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Misalkan ini adalah fungsi AX. Misalkan ini fungsi BX. Nah, berarti turunan Gx pakai produk rule. Jadi A aksen X kali BX. Ya bener ya. Aksen X kali BX dikurangi AX kali B aksen X per BX kuadrat. Oke, turun dikit. AX kan 1. Berarti A aksen X sama dengan 0. Terus BX kan 1 plus X kuadrat. Berarti B aksen X sama dengan 2X ya. 2X. Berarti tinggal substitusi A aksen X 0 dikali BX 1 plus X kuadrat. Berarti ini 0 ya, pasti 0 dikurangi AX itu 1. B aksen X itu 2X. Dibagi BX kuadrat. BX kuadrat itu BX kan mana BX? BX 1 plus X kuadrat dikuadratin.
Berarti hasilnya adalah min 2x per 1 plus x kuadrat dikuadratin. Oh iya, sama anjir. Bisa juga ya. Oke, jadi ini adalah turunan pertama dari fungsi gx. Nah, si turunan pertama ini dibikin sama dengan 0. Jadi ini turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, berarti ini penyebut bilang. Penyebutnya kaliin 0, kaliin ke sana, pindah ruas. Jadi tinggal sisa min 2x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Nah, berarti titik stasionernya adalah x sama dengan 0. Ini koordinat x-nya. Nyari koordinat y-nya tinggal substitusi ke fungsi awal. Berarti G0 sama dengan 1 per 1 plus 0 kuadrat. Jadi 1 per 1 berarti 1. Nah, berarti titik stasionernya, ini y-nya ya. Berarti titik stasionernya adalah 0,1. Ini adalah titik stasioner. Nah, kemudian nih fungsi gx. Fungsi gx ini kan 1 per 1 plus x kuadrat. Nah, dia ini fungsi perperan atau fraction. Jadi ada suatu fungsi x dibagi fungsi x juga. Nah, kalau dia itu fungsi pecahan gini, perperan gini, dia itu bakal punya namanya asimtot. Asimtot. Nah, ada dua asimtot. Ada asimtot tegak, ada asimtot datar. Nah, cara nyari asimtot tegak. Oke, bentar. Jadi ini kan misalkan ini sumbu mendatar. Nah, kalau dia itu asimtot datar, dia itu bakal kayak gini. Dia itu terus ke sana tapi nggak bakal nyentuh si sumbu mendatar ini. Nah, ini namanya asimtot datar. Kalau asimtot tegak, berarti ada suatu sumbu vertikal. Nah, fungsinya itu bakal naik terus tapi nggak akan nyentuh si sumbunya. Jadi naik terus. Nah, di asimtot tegak, kita itu bikin y-nya sama dengan tak hingga. Kalau di mendatar kita bikin x-nya sama dengan tak hingga. Maksudnya gimana? Jadi ini kan gx itu kan y sama dengan 1/1 plus x kuadrat. Nah, buat nyari asimtot tegak, kita bikin y-nya sama dengan tak hingga. Nah, kalau y-nya tak hingga sama dengan 1/1 plus x kuadrat. Nah, tak hingga itu kan angka yang sangat besar. Nah, 1 dibagi berapa yang hasilnya adalah suatu angka yang sangat besar. Nah, berarti si pembagi ini harus bilangan yang sangat kecil ya kan? Atau bisa kita buat 1 plus x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, tinggal kurangi 1 di masing-masing ruas, jadi x kuadrat sama dengan min 1. Terus akarin berarti x sama dengan akar min 1. Nah, akar min 1 adalah bilangan imajiner. Berarti dia tuh nggak ada. Jadi artinya apa? Jadi fungsi ini nggak punya asimtot datar. Asimtot tegak. Dia itu nggak punya asimtot tegak. Nah, kalau nyari asimtot datar gimana? Nyari asimtot datar, kita bikin x-nya sama dengan tak hingga. Jadi y sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Nah, tapi sebelum substitusi tak hingga ke x-nya, kaliin dulu dengan 1/x kuadrat per 1/x kuadrat. Nah, jadi hasilnya 1 dikali 1/x kuadrat, jadi 1/x kuadrat dibagi
1 kali 1/x kuadrat itu 1/x kuadrat juga, ditambah x kuadrat kali 1/x kuadrat itu 1. Nah, baru substitusi tahingganya. Substitusi tahingga jadi 1/, tahingga kuadrat itu tahingga, dibagi 1/x kuadrat, jadi tahingga kuadrat itu tahingga juga, ditambah 1. Nah, 1 dibagi bilangan yang sangat besar, itu hasilnya 0. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, itu hasilnya 0. Jadi 0/0 tambah 1. Jadi Y-nya sama dengan 0 dibagi 1. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 0 ini adalah asimtot tegaknya. Asimtot datar. Kebalik mulu dah. Asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Nah, kemudian apalagi ya? Oke, aku lupa. Tadi titik stasionernya itu (0,1) ya kan? Nah, kita nggak tahu nih sebelum, jadi ini titik 0. Nah, sebelum titik 0 tuh dia naik turun atau dia turun naik. Nah, cara ngeceknya kita bikin garis bilangan sama kayak tadi. Ini titik stasionernya 0, terus pilih sembarang titik, misalkan 1 sama -1. Terus substitusiin ke fungsi turunannya. Fungsi turunannya adalah yang ini. Salin Nah, ini adalah fungsi turunannya. Ini fungsi Gx ya. Gx atau fx. Nomor 7 Gx. Ini G aksen X sama dengan ini. Jadi ini fungsi turunannya. Nah, angka sembarang ini substitusiin ke fungsi turunannya. Jadi G aksen min 1 sama G aksen 1. G aksen min 1 berarti min 2 kali min 1 dibagi 1 plus min 1 kuadrat dikuadratin. Jadi min 2 kali min 1, 2 dibagi 1 plus min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan 1. 1 tambah 1, 2. 2 kuadrat 4. Berarti setengah. Nah, berarti gradien di sebelah kiri 0 itu pasti positif. Otomatis yang di sebelah kanan 0 itu pasti negatif. Atau kalau nggak percaya tinggal cek aja. Jadi min 2 kali 1 per 1 plus 1 kuadrat kuadratin. Jadi min 2 kali 1 min 2 dibagi 1 plus 1 kuadrat 2 kuadratin 4. Benar kan negatif. Berarti ini berarti dia tuh fungsinya naik, karena gradiennya naik berarti fungsinya naik sampai ke titik 0. Sampai ke titik 0, terus setelah titik 0 dia itu bakal turun. Gradiennya negatif. Nah, oke, tinggal gambar di diagram Cartesius. Ya kan? Disuruh sketch sign kan? Yep. Nah, digambar di diagram Cartesius, berarti ini sumbu X. Waduh, ini sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, terus tadi dia itu punya asimtot di Y sama dengan apa tadi ya? Bentar. Dia asimtotnya apa tadi? Asimtot datar Y sama dengan 0.
Nah, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kan sumbu X ya kan? Y sama dengan 0 itu sumbu X. Nah, berarti gambar asimtotnya. Nah, asimtotnya itu gambar pakai garis putus-putus. Nah, ini adalah asimtotnya. Waduh. Wih, susah ya gambar garis putus-putus pakai penggaris ya. Ya, ini garis putus-putus ya ceritanya, tapi susah kalau pakai penggaris. Nah, ini adalah asimtot. Waduh, kurang tebel tuh, kurang tebel. Ini adalah asimtotnya. Asimtot tegak, asimtot datar Y sama dengan 0. Nah, kemudian gimana cara sketsa? Pertama, titik ujung dulu. Titik ujung tadi ada 2. Titik ujung mana? Titik ujung. Ntar aku tulis dulu. Min 2,1/5 sama 1,5. Terus titik stasionernya 0,1. Nah, tinggal digambar. Pertama, titik ujung itu ada. Duh, habis nih tempat nih. Titik ujung itu ada min 2,1/5 sama 1,5. Gambar. Min 2 kira-kira di sini. Bentar, 1/5 di sini. 2 di sini misalkan. Berarti min 2,1/5 itu di sini. Terus titik kedua adalah 1,5. 1 kira-kira di sini. Setengah kira-kira di sini. Berarti ini adalah titik 1,5. 1,5 ya. Hah? 1,5. Oh iya benar, ini setengah. Ini 1/5. Ini min 2. Ini 1. Ya cocok ya. Terus titik stasioner. Titik stasionernya itu 0,1. 0,1 kira-kira di sini. Nah, tinggal hubungin ketiga titiknya. Berarti udah pasti dia kayak gini ya kan. Set. Nah, ini adalah fungsi sketsa fungsi Gx. Ini Gx. 1/1 plus X kuadrat dengan interval dari min 2,1.